Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wasi'an wa amalan taqabbala, amin ya rabbal alamin. Sekarang kita lanjutkan ayat 98. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yaqdumu qaumahu yawmal qiyamati fa'awradahumun nar wa bi'sal wirdul mawrud. Dia Fir'aun berjalan di depan kaumnya di hari kiamat, lalu membawa mereka masuk ke dalam neraka. Neraka itu seburuk-buruk tempat yang dimasuki. Yaqdumu qaumahu, dia memimpin kaumnya, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, fa'awradahum, lalu dia memasukkan mereka an-naro, ke dalam neraka. Wa bi'sal wirdul mawrud, neraka adalah seburuk-buruknya tempat yang didatangi. Seburuk-buruknya tempat yang didatangi. Mawrud, ini kosakatanya. Kita bacakan dari tafsir At-Tabari. Yaqdumu qaumu yaumal qiyamah fa'awradahumun nar wa bi'sal wirdul mawrud. Yaqdumu Fir'aun qaumahu yaumal qiyamah yaquduhum. Yang dimaksud dengan yaqdumu artinya memimpin mereka. Fir'aun memimpin mereka. Fayudbilan nar, memimpin mereka, membawa mereka menuju mana? Memimpin mereka, membawa mereka menuju neraka. Hatta yuriduhumuha, hingga mereka masuk semuanya. Wa yuslihim sa'iraha, Fir'aun memasukkan mereka ke dalam nyalanya api. Wa bi'sal wirdu alladhi yaridunahu, seburuk-buruknya tempat masuk yang didatangi, seburuk-buruknya tempat masuk yang dimasuki. Ini di dalam tafsir At-Tabari. Yang paling pokok adalah yaqdumu qaumahu. Yaqdumu kan di depan. Yaqdumu qaumahu, Fir'aun berjalan di depan kaumnya. Maksudnya yaquduhum, maksudnya memimpin mereka, membawa mereka menuju mana? Menuju neraka. Ayat ini menunjukkan pada hari kiamat manusia nanti dikelompok-kelompokkan sesuai dengan kelompoknya. Ada dikelompokkan dengan Nabi dan para sahabat. Ada dikelompokkan dengan Fir'aun, dikelompokkan dengan Qarun, dan dikelompokkan dengan yang lain-lainnya. Jadi dikelompok-kelompokkan. Dikelompokkannya kapan? Dikelompokkannya setelah timbangan. Setelah manusia ditimbang amalannya, ditimbang orangnya, ditimbang buku catatannya. Jadi yang ditimbang 3 macam. Orangnya ditimbang, buku catatannya ditimbang, dan amalannya ditimbang. Setelah ditimbang, manusia dikelompokkan sesuai dengan kelompok-kelompoknya masing-masing. Dikelompokkan. Semoga kita semua dikelompokkan dengan Nabi SAW dan para sahabat. Loh, kan amalan kita gak menyamai sahabat. Kabar gembira, Nabi bersabda, almar'u ma'aman ahad. Orang itu akan bersama dengan orang yang dicintainya. Suatu ketika datang orang Badui. Di hadapan Nabi, dia mengatakan, ya Rasulullah, ada seseorang mencintai kaum, tapi orang ini amalannya sangat jauh dari kaum tersebut. Maka Nabi menjawab, almar'u ma'aman ahad. Orang itu akan bersama dengan orang yang dicintainya. Yang dimaksud orang Badui adalah dia sendiri orang Badui.
sangat mencintai para sahabat yang setiap saat di sekitar Nabi, bermajelis dengan Nabi, mengambil hadis dari Nabi, mengambil ilmu dari Nabi. Ini seorang Badui ini sangat mencintai para sahabat ini yang setiap saat bermajelis dengan Nabi, karena dia posisinya jauh dari kota. Nabi di kota, orang Badui di pedalaman, yang dilihat setiap hari kuda, onta, kambing, gunung, pasir. Sehingga orangnya kalau ngomong ya teriak-teriak karena terbiasa di tempat seperti itu. Maka mereka tidak berkembang peradabannya. Ya gitu-gitu aja yang dijumpai, beda dengan yang di kota. Nabi dan para sahabat muamalahnya lebih luas dan lebih variasi muamalahnya, maka peradaban berkembang, meningkat. Nah, orang Badui ini ungkapannya tadi menyatakan dirinya sangat mencintai para sahabat yang setiap saat bersama Nabi bermajelis, ngambil hadis, dengaran hadis. Saya nggak bisa seperti itu, tapi saya sangat mencintai mereka. Nabi menjawab, almar'u ma'aman ahad. Orang itu akan bersama dengan orang dicintainya. Anas bin Malik lagi ada di situ. Mendengar fenomena yang demikian dan Nabi dan mengatakan almar'u ma'aman ahad, orang itu akan dikumpulkan bersama orang dicintai. Anas langsung berdoa, ya Allah, aku cinta Abu Bakar, ya Allah, aku cinta Umar, kumpulkanlah aku bersama keduanya. Padahal sama-sama sahabat, tapi Anas sangat merasakan kewaliannya Abu Bakar. Anas sangat merasakan kewaliannya Umar. Ketika Nabi bersabda orang akan dikumpulkan bersama dengan orang dicintainya, Anas berdoa demikian, ya Allah, aku sangat mencintai Abu Bakar, aku sangat mencintai Umar, kumpulkanlah aku bersama keduanya. Dan para sahabat ketika punya anak, banyak di antara mereka menamai dengan Abu Bakar, banyak mereka menamai dengan Umar, banyak. Namanya siapa? Abu Bakar, namanya Umar, padahal sama-sama sahabat. Nah, makanya para ulama, para masyayikh mengatakan hukumnya haram kalau ada orang pakai jaket, pakai kaos, pakai baju, kemudian tulis di punggungnya nama-nama orang kafir, hukumnya haram. Karena itu bagian dari wala, dari loyalitas. Kalau terkesan dengan skillnya, ya sudah terkesan dengan skillnya saja. Mungkin pintar ngocek-ngocek bola gitu sampai gol gitu ya. Pintar apa lagi? Ya, yang lain-lainnya, skillnya apa? Ya silakan terkesan dengan skillnya. Tapi kalau dengan sampai menulis namanya di punggungnya, di jaketnya, di kaosnya, di bajunya, itu kategori wala, kata para masyayikh, hukumnya haram. Makanya di Thaibah sini, di Basma, kita haramkan ada kaos-kaos olahraga yang tulisannya nama-nama orang kafir, nggak boleh. Tapi kalau misalnya nama-nama orang muslim nggak apa-apa ya, tertulis di belakangnya Sunar gitu, nggak apa-apa gitu ya. Widaryoto nggak apa-apa. Atau siapa misalnya Frank Ribery, nggak apa-apa itu muslim. Zinedine Zidane, nggak apa-apa. Siapa lagi? Muhammad Salah. Siapa lagi? Karim Benzema. Nah, kan begitu. Nah, kalau itu nggak apa-apa, karena muslim. Ya. Tapi kalau orang kafir nggak boleh. Itu bagian dari wala. Tentang dikelompokkannya orang sesuai dengan kelompoknya, ini di antara dalil. Fir'aun menggiring, memimpin para pengikutnya. Jadi memang nanti di akhirat dikelompok-kelompokkan. Ada tahapan di kelompok-kelompokan manusia sesuai dengan mereknya. Kalau tahapan yang pertama kan dikumpulkan di mahsyar, dari tempat dari kuburan dibangkitkan, dikumpulkan ke mahsyar satu tempat.
bumi yang sama sekali gak ada naik turun, gak ada gelombang, rata, sepenuhnya rata. Dalam surat Toha ada demikian ya. Jadi buminya itu hamparan yang sangat luas, gak ada naik turunnya, gak ada gelombangnya, rata, benar-benar rata. Itu bumi tempat manusia seluruhnya kumpul. Berdirinya lama sekali. Sehari di sana hitungannya itu 50.000 tahun. Berdiri yang berkepanjangan menjadikan mereka kepayahan luar biasa, kehausan luar biasa, dan matahari didekatkan di atas mereka 1 mil. Maka ada tenggelam dan keringatnya macam-macam, ada yang sepinggang, selutut, sepundak, dan yang tenggelam. Sangat kehausan luar biasa, maka butuh minum. Nah, ketika itu telaga-telaga untuk para nabi diperlihatkan. Umat Nabi SAW diperlihatkan telaga nabinya. Namanya telaga apa? Kautsar. Ngapa umat Nabi pada mendatangi telaga Kautsar? Kalau sudah minum dari sana, gak pernah haus selama-lamanya. Maka disebutkan oleh ulama, minum air dari telaga Kautsar itu keamanan pertama di mahsyar. Karena kalau sudah minum, tidak pernah haus selama-lamanya. Semoga kita minum dari telaga Kautsar. Amin. Tapi masalahnya, gak semua umat Nabi bisa minum dari telaga Kautsar. Ada gak bisa minum, gak bisa mendatangi, bukan gak bisa minum, gak bisa mendatangi, gak bisa mendatangi telaga Kautsar. Sehingga Nabi SAW merisau, Rabbi ashabi, ya Allah, mereka adalah umatku, mereka orang-orangku. Kenapa gak bisa mendatangi telaga Kautsar yang kau khususkan untukku? Nabi dijawab, innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Kamu tidak tahu apa yang mereka perbuat sepeninggalmu. Mereka mengubah-ubah ajaran, nambah-nambahin, kurang-kurangin. Yang Nabi sebutkan dengan istilah bid'ah. Jadi orang berbuat bid'ah, mengadakan bid'ah, itu terancam gak bisa mendatangi telaga Kautsar. Bahaya sekali. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, kalau misalnya ada yang nanya, kenapa gak ikut acara ini, ini? Jawabannya yang bagus begini, saya ingin mendatangi telaga Kautsar. Belum maksudnya gimana? Orang yang nambah-nambahin orang-orang ini itu terancam. Gak bisa mendatangi telaga Kautsar. Maka ketika sudah minum dari telaga Kautsar, memang sudah tidak haus selama-lamanya. Tapi apa berarti sudah selesai masalahnya? Enggak. Karena tahapannya masih berdiri yang berkepanjangan. Mereka butuh disegerakan hisab. Maka mereka butuh syafaat. Berbondong-bondong mereka kepada Nabi Adam. Nabi Adam bilang gak bisa. Berbondong-bondong mereka kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh gak bisa bilangnya. Berbondong-bondong mereka datang kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim gak bisa. Benar Musa kepada Nabi Isa. Semuanya bilang gak bisa. Kemudian Nabi Isa mengatakan, datanglah kalian kepada Nabi Muhammad. Jadi mereka seluruh manusia, ya, bukan umat Nabi Muhammad toh, seluruh manusia datang kepada Nabi Muhammad meminta syafaat. Nabi menjawab, analah, aku diizinkan untuk itu. Nabi kemudian sujud. Nabi memuji-muji Allah dengan lafaz-lafaz pujian yang diajari ketika itu. Kemudian setelah itu Nabi diseru, irfa' ra'sak, angkat kepalamu, was'al tu'to, mintalah karena kamu akan dikasih, wasfa' tusyafa', dan berilah syafaat karena kamu sudah diizinkan. Maka Nabi kemudian memberikan syafaat kepada orang-orang yang Allah ridhoi. Untuk apa? Diberi syafaat untuk apa? Disegerakan hisabnya. Soalnya berdirinya berkepanjangan, ini kepayahan. Maka mendapatkan syafaat, hisabnya disegerakan. Tidak terus di dalam berdiri yang berkepanjangan. Nah, setelah itu apa? Ya, hisabnya disegerakan. Hisab yang pertama diperlihatkan amalan. Diperlihatkan amalan. Belum dibagi buku catatan. Ini bagian hisab yang pertama. Atau hisab pertama adalah
diperlihatkannya amalan. Maka semuanya melihat amalannya. Ketika itu terjadi saling menyalahkan, saling membela diri, termasuk menyalah-nyalahkan setan. Dan setan gak mau disalah-salahkan. Wa qala syaitanu lamma qudiya al-amru innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni wa lum anfusakum ma ana bimusrihikum wa antum bimusrikhi inni kafartu bima asyraktumuni min qabl innadh dhalimina lahum 'adzabun alim. Jadi setan nggak mau disalah-salahkan. Setan mengatakan, wa qala syaitanu lamma qudal amru inna wa'adakum wa'dal haqqi. Allah telah berjanji kepada kalian dengan janji yang hak. Aku juga berjanji kepada kalian. Tapi kan aku gak punya kekuasaan pas kalian. Illa an da'utukum fastajabtum li. Aku cuma ngajak-ngajak saja. Kenapa kalian ikut? Tuh, gak mau disalahin. Kan aku cuma ngajak-ngajak toh. Kenapa kalian ikut? Nah ini ketika ditambahkannya amalan, masih saling membela diri, saling menyalahkan. Nah kemudian buku catatan diamalah, di bagian ini hisab yang kedua. Buku catatan dibagikan. Ketika buku catatan dibagikan, sudah nggak ada saling menyalahkan, nggak ada saling membela diri. Yang dilihat di catatannya itulah yang diperbuat, yang diucapkan selama di dunia. Sudah, yaitu sudah nggak ada saling menyalahkan. Nah setelah dibagikan buku catatan apa? Ditimbang. Setelah ditimbang, manusia dikelompok-kelompokkan sesuai dengan kelompoknya. Kemudian ketika dikelompok-kelompokkan sesuai dengan kelompoknya, setelah itu dibentangkan kegelapan. Gelap sekali. Gelap sekali. Ketika belum dibentangkan kegelapan, orang-orang munafik itu masih nimbrung dengan orang muslim. Masih nimbrung. Begitu dibentangkan kegelapan, sudah mereka terpisah. Dan Allah pasang dinding yang memisahkan mereka. yang memisahkan orang munafik dari orang-orang muslim. Sudah terpisah. Kemudian orang kafir nggak bisa melihat apa-apa dan mereka langsung jalannya ke neraka. Orang-orang muslim meskipun gelap sekali, mereka berjalan dengan diterangi cahaya keislamannya. Cahaya keislamannya yang menerangi mereka hingga sampai ke sirat. Dan kata Syekh Utsaimin, cahaya muslim itu yang menerangi dirinya pada hari kiamat semakin redup dengan kezaliman yang diperbuat. Beliau membawakan hadis, az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Maka jangan berbuat zalim. Nanti cahaya kita jadi redup. Naudzubillah. Nah, selama sampai di sirat yang lewat pertama kali Nabi SAW dan Nabi berdoa, Allahumma sallim. Ya Allah selamatkanlah. Maka Nabi lewat, disusul umatnya. Ada yang cepat sekali seperti kilat, nyampe sudah kayak kilat. Ada yang lari kencang sekali seperti orang naik kuda, naik kendaraan. Ada yang lari kencang, ada yang berjalan cepat, ada yang berjalan biasa. Ada yang merangkak tapi selamat melewati sirat. Ada yang merangkak jatuh ke neraka. Yang jatuh berarti siapa? Muslim yang mampir dulu ke neraka. Waliyadzubillah. Nah setelah selamat melewati sirat, mereka ada di kontoroh yang berikutnya. Tapi para ulama terjadi perbedaan pendapat. Kontoroh itu apa? Kontoroh itu apa tersendiri? Apa masih lanjutannya sirat, ujungnya sirat namanya kontoroh.
atau bukan ujungnya sirat, tetapi tempat tersendiri. Terlepas dari perbedaan pendapat, intinya di situ kaum muslimin dikarantina, sehingga tidak ada hasad sama sekali, dan masuk surga tidak ada hasad. Para jamaah rahimahullah, kembali kepada ayat 98 ini. Jadi Fir'aun akan membawa pengikutnya, memimpin pengikutnya, di mana pada hari kiamat nanti manusia dikelompok-kelompokkan sesuai dengan kelompoknya. Dan disebutkan di dalam surat As-Saffat yang menunjukkan demikian juga. Uhsyurul ladzina dzalamu wa azwajahum wa ma ya'buduna min dunillah fahdu ila siratil jahim. Uhsyurul ladzina dzalamu wa azwajahum. Kumpulkanlah orang-orang zalim dan orang-orang yang semisalnya. Jadi orang-orang itu dikelompokkan sesuai dengan kelompoknya. Mereknya apa? Maka sesuai dengan mereknya sama, yaitu sesuai dengan mereknya. Kalau mereknya modelnya model seperti Fir'aun, ya berarti sama seperti Fir'aun. Kalau mereknya modelnya seperti Korun yang terfitnah dengan hartanya, ya nanti dikumpulkan seperti Korun. Semoga kita bersama Nabi dan para sahabat. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat sampai ayat 98. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.